disampaikan pertemuan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah rahmatullah, kita bisa masuk kita isi dengan kajian untuk majelis umum yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Yunus Lubis. Itu mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Pak Ustaz waktu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hamdan katsiran kama amar. Assalatu wassalamu ala rasulillah al-mab'utsu rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira, داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah di hari Senin 24 Sya'ban ya, sudah masuk ya, berarti kurang lebih 6 hari lagi ya, akan datang Duyufur Rahman, tamu Allah. Alhamdulillah, kita juga dalam keadaan sehat, kuat insyaallah, dan tentu dalam iman, Islam, ihsan, ukhuwah. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah pejuang, dialah Rasulullah, utusan Allah, dialah yang menolong agama Allah, dialah khataman nabiyyin, penutup para nabi, dan dialah Nabiullah yang mencintai umatnya sehingga hari-harinya hingga akhir hembusan napasnya yang dia sebut adalah umat. Ikhwah fillah rahimakumullah, ayah, bunda, atuk, nenek, abang, kakak, serta jamaah Masjid Jami'atuz Zahidin yang diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya ingin menyampaikan beberapa tips ya, kita menjelang datangnya Ramadan, dan dengan tema kita yang di bulan yang lalu, yaitu tentang perjuangan umat Islam di akhir zaman. Perjuangan umat Islam di akhir zaman. Dan sudah kita sampaikan beberapa poin. Yang pertama saya ulangi, quwwah sillah billah. Kuatkan ikatan hubungan kita dengan Allah. Karena ini zaman banyak terbalik ya. Sampai saya baca tagline dari MUI hingga hari ini ya, ulama sampai dibunuh pengawalnya, dipenjara ulamanya ya, bahkan mayatnya pun jadi tersangka, begitu ya. Tapi hari ini jika mereka artis, penjilat, pengkhianat, itu bebas. Nah, ini zaman terbalik. Kami di Azhar
di Azhar. Dulu itu Syekh Azhar itu terkenal dalam sejarahnya, kalau ibarat pemimpin-pemimpin Amirul Mukminin, penasehat raja, pemimpin itu ulama. Makanya sekelas Muhammad Al-Fatih, Sultan Murad II ya, ayahnya, mencarikan ulama-ulama besar untuk anaknya, dan anak inilah kelak yang menaklukkan Konstantinopel, yang hadis Nabi itu, la tuftahannal Qustantiniyah fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaysh jayshuha, ya. Dan berganti-ganti sampai kepada seorang guru yang bernama Aq Syamsuddin Asy-Syarif bin Hamzah Ad-Dimashq. Itu minta ampun Muhammad Al-Fatih. Sebelumnya diaturnya gurunya lembek-lembek. Ketika bersama Aq Syamsuddin, dahsyat. Dan terus dibacakan. Begitu dulu ulama itu diperlakukan di atas segalanya. Nah, ini sekarang zaman terbalik. Kemudian selain kuat kita hubungan dengan Allah, yang saya sampaikan poin ini adalah utama sekali di tema kita maghrib ini, islahun nafs wa islah al-usar. Ini dua hal yang penting. Ini saya tambahkan, memperbaiki pribadi dan memperbaiki keluarga. Ya, Bapak Ibu, memperbaiki pribadi, memperbaiki keluarga. Sementara hari ini musuh-musuh Islam yang mereka rusak, yang mereka hina, yang mereka kasih PR untuk anak-anak muda kita hari ini kan bukan hari ini besok efek dari anak-anak muda ini, tapi ketika besok mereka 10-20 tahun ingin berkeluarga, istilah berdagang barang itu sudah rusak, ya kan? Cara berpikir rusak dari kafe ke kafe. Saya amati betul. Sekarang itu perkembangan kafe kita analisa 90%. Saya tanya mereka yang membuka kafe ini, alasannya apa? Untuk mengejar Ramadan, mengejar omset, ya, modal sampai keuntungan di Ramadan. Bisa bayangkan? Makanya Jami'atuz Zahidin, Nurul Yakin, Al-Munawwarah, Al-Falah, sampai yang mana nih yang sekarang ini? Harusnya An-Nur, ya, Ar-Rahman. Jangan sampai kalah dengan kafe. Jangan kalah pelayanannya. Mereka merusak generasi ini kalau al-maqha, ya, cafeteria, kalau mat'am, ya, di tempat makan, di tempat nongkrong, godaan ini. Ulama bilang islahun nafs ini ada 10. 1, perbaikan akidah. Perbaikan akidah. Ini yang disampaikan Ustaz Alpian Tanjung dalam bukunya tentang komunis, bahwa ke depan ada pendangkalan, ada pemurtadan. Ini program ini. Kalau pendangkalan sudah lama, bahkan menghilangkan kalimat-kalimat agama sudah masuk. Ya, sampai Muhammadiyah memberikan komentar, kalau tak salah 2 hari ini, kenapa sampai pesantren yang diperiksa, diobrak-abrik alasan ada teroris dan sebagainya. Pesantren.
Sementara grafiknya minat umat Islam untuk memperbaiki generasi, hampir anak cucu mereka antarkan sekolah kemana? Pesantren. Itu by data itu. Ya, dengan data. Untuk memperbaiki diri ini Bapak Ibu atau nenek, ancaman kita ke depan, salah satu yang sangat potensi merusak akidah itu apa? Kaum salibis yang palang-palang pintu ini, itu yang nih, ya, film-film dari anak-anak, film dewasa, ya, berbagai agama. Itu kalau dilihat di YouTube, rata-rata yang dikonsumsi anak-anak kita hari ini itu ada berbau mistik, berbau agama, ya, ada unsur misionarisnya dan lain sebagainya, Yahudisasi sampai Freemasonry, ya. Dan ini pernah kami ungkap. Dan ternyata di Riau Pekanbaru ini kafe-kafe itulah termasuk di buku protokolat Yahudi untuk merusak akidah anak-anak kita. Jangan heran kita pikir kafe-kafe ini begitu saja, tidak. Itu ada misi terselubung, ada gengnya, ada komunitasnya, tapi halus. Nah, ini tak bisa saya sebutkan data-data ini. Kenapa? Ini terbukti di Mesir, di Jogja waktu itu, sampai pernah kita tangkap buku-bukunya di Undri waktu itu. Ada untuk mahasiswa, ya, untuk sekolah, bahkan untuk pergaulan yang ada di tempat-tempat keramaian. Car Free Day itu ada komunitas terselubungnya. Itu luar biasa. Untuk apa? Pendangkalan akidah. Caranya yang pertama apa? Ifsadul akhlak. Akhlak dirusak. Cara berpikir dirusak. Makanya saya bilang, setahun anak kita tak sekolah berarti ada yang hilang. Dari satu, minat baca, apa lagi? Potensi anak-anak kita, kepribadiannya, ya, kepribadiannya, hingga kecintaannya terhadap ilmu. Ini catat. Dan hilangnya generasi di masa dia. Misal dia anak kelas 4 ke kelas 5, kelas 5, kelas 6, kelas 6 alumni. Di generasi itu udah hilang. Kalau kita dulu kan ingat tuh, siapa di bangku sekolah, siapa di kelas ini, siapa teman bermain. Ya, hari ini hilang. Jadi banyak yang hilang. Yang ketiga, selain akidah, ibadah, akhlak yang saya sampaikan tadi, yang keempat adalah apa? Utama sekali adalah fisik, ya. Banyak hari ini penyakit itu bukan karena bicara makanan, tapi ketidakberaturan. Maafnya, ternyata kenapa MUI dicabut izin apa namanya? MUI itu dulu kan memberikan label halal. Betul? Sekarang tidak ada lagi. Fungsi dia bukan itu lagi. Hanya diserahkan ke Balai POM. Jadi sekarang haji-haji beli makanan. Dan ternyata dari, saya pernah satu duduk di Al-Falah itu sama Ustadz Zulkifli Ma'ali Uzma, ya.
Kami ngobrol, beliau mau mengisi, saya ngisi kajian zuhur. Ketika itu pengurus menjamu beliau, kalau tak salah ayam potong. Tak boleh makan. Kenapa? Alasannya pelet dan sunti ini tidak muai di dalam usus perutnya ayam. Dan setelah kita baca di beberapa literatur, termasuk food ini, makanan yang dikonsumsi di zaman sekarang ini itu bisa mempengaruhi puberitas hingga tingkah laku dari apa yang dia makan. Artinya berapa banyak anak ini yang rusak moral lalu melakukan amoral, itu ternyata ada sekian persen dari mengkonsumsi makanan siap saji, ayam-ayam potong itu. Makanya saya coba, walaupun mahal, itu ayam kampung itu saya beli. Walaupun ada yang 60 kilo, 50 kilo. Diungkap, ya digoreng sama nani makan. Jadi ini sudah hulu hilir cerita orang-orang yang punya ayam potong ini, yang penjualnya hulu hilir ternyata bukan orang Islam yang pemain pasarnya. Ini sulit juga saya ngomong nih. Ternyata ini mempengaruhi kepada apa? Bahasanya kesehatan, baik itu nanti cara berpikir, perkembangan tubuhnya hingga puberitasnya itu berpengaruh. Jadi ada satu film ternyata air minum, makanan itu bisa dikasih zat. Di zaman modern itulah nanti akan mempengaruhi jual obat, penyakit-penyakit kanker, penyakit aneh itu dari makanan. Nanti muaranya apa? Jualan obat. Tanya atuk nenek kita. Di tahun 60, 70, 80 tak ada bentuk penyakit yang kita dengar hari ini tiap-tiap kanker stadium 4. Ya kan? Makannya pisang rebus saja. Pucubi, jantung pisang, toge. Coba lihat. Ini luar biasa. Jadi ternyata ini perang makanan hari ini menarik ya. Karena saya udah keliling ke Bunga Raya, ke Siak saya udah keliling. Bahkan pulang ceramah saya di Inhil itu beras dikasih saya, segoni. Berasnya enak. Jadi ternyata yang pengawet, pewarna, perasa, ya, itu ternyata mempengaruhi kesehatan dunia itu, terutama umat Islam. Luar biasa. Nah ini, jadi qawiyul jism itu Nabi yang bilang, al-mu'minul qawiyu, ya begitu ya, ahabbu ilallah khairun, begitu ya, minal mu'min ad-da'if. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah, lebih baik dari mukmin yang lemah. Ini perlu kita imbangi nih. Maka kalau saya di rumah beli habbah sauda, beli madu, jadi besok pas berbuka atau sahur, entah 5 atau 3 menit lagi, sesendok madu atau 3 kapsul habbah sauda, begitu ya, sesendok minyak zaitun,
Itu dahsyat. Itu saya terapkan di anak saya yang keempat, anak TK, tak makan, tak sahur, tapi makan malam, puasa kuat ya. Hari ini kuat. Jadi tidak perlu ribet sebenarnya. Ya. Kenapa ini mempengaruhi nanti 10-20 tahun yang akan datang? Kata dokter anak, dia muslimah, dan di ruangan dokter ini Quran terus. Saya tak sebut namanya, di salah satu rumah sakit besar di Pekanbaru ini. Itu dibukanya. Ini Ustaz, jenis-jenis makanannya. Ustaz, ini jenis konsumsi yang tak baik. Inilah yang membuat nanti mandel, inilah yang membuat kanker. Ini sengaja nih, itu dokter yang bilang. Di mata saya tengok. Untuk apa kan? Untuk 10-20 tahun yang akan datang. Akhirnya apa? Kalau menurut PBB, United Nation, dari program pengurangan populasi muslim di dunia, ini saya ulang ya, ternyata salah satunya adalah pemandulan, ya, impotens. Dari mana? Dari makanan. Terutama apa? Yang siap-siap saji ini. Obesitas, prematur. Ini sudah hampir dokter pun menyarankan bedah. Apa namanya? Sesar. Orang dulu tak pernah, jarang kita dengar seorang istri kalau hamil lahiran itu sesar. Jarang sekali. Sekarang 80%. Sesar. Baik. Yang kelima poinnya, qadirun 'alal kasb. Kalau betul kita ingin berjuang umat Islam ini akhir zaman, qadirun 'alal kasbi. Kemandirian, berwirausaha, punya penghasilan. Jangan mau dicucuk, hidungnya ditarik kemana-mana. Tanya nih. Dan puncak perceraian, keutuhan rumah tangga biasanya rata-rata analisa mereka adalah ekonomi. Jadi kata ulama, qadirun 'alal kasbi ini harus berjamaah. Dan sudah banyak contohnya masjid-masjid, sudah banyak contohnya BMT, Yayasan Baitul Mal. Kemarin saya baru menghadiri acara launching pelatihan menjahit oleh Yayasan Baitul Mal PLN P3BS, ya. Mereka dipotong gajinya, dibuatlah sebuah lembaga Yayasan Baitul Mal. Jadi ada pengelola ketiganya dari lembaga zakat. Dibelilah alat jahit ini, mesin jahit sekitar 10, dikontraklah rumah, direkrut anak-anak atau anak-anak gadis yang memang dia du'afa, fakir miskin, asnaf, untuk dilatih menjahit sampai nanti menghasilkan, bahkan kalau bisa mengeluarkan produk butik dan seterusnya. Kemandirian. Dan ini sudah kita lakukan. Jadi caranya seperti apa? Ini ilmu juga. Saya pernah ikut pelatihannya. Misal ini yang standarnya, bukan yang ada di masjid-masjid yang kita tengok akhirnya sia-sia. Nanti kalau waktunya habis. Misalkan ini ada uang zakat, lembaga zakat atau uang zakat di masjid, sekian ratus juta. Pada hakikatnya memanage zakat itu
mengkayakan, betul? Merubah seseorang yang jadi apa? Mustahik menjadi muzaki, begitu? Penerima zakat, akhirnya dia mengeluarkan zakat. Seperti apa? Lihat, ini bukan teori. Makanya saya mengambil ini supaya kuat besok. Berubah, gitu. Perubahannya ada. Misalkan fakir miskin kita data, tahap sekian orang. Sudah? Anaknya 5, ngontrak, ada kendaraan 1 butut, sekolah, makan, dan lain sebagainya. Berapa sebulan pengeluaran anak 5 ini? Anggaplah 5 juta. Ini si fakir miskin tadi, 5 juta. Oleh lembaga zakat ini langsung dikasih untuk setahun hidupnya. Berarti berapa? 60 juta. Lihat cara Islam. 60 juta. Yang ini tadi yang kita rekrut langsung dimasukkan ke bagian diklat, entrepreneur. Ada pelatihannya. Begitu harusnya lembaga zakat. Dilihat ibadahnya, ke masjidnya, ibadahnya lah semuanya, sulukiahnya, kepribadiannya. Jangan pula bandit dikasih 60 juta kabur dia. Ya, memang diseleksi. Dimasukkanlah dia, disekolahkan dalam sekian bulan entrepreneur. Akhirnya dia, ini pelatihan luar biasa. Dimasukkanlah dia ke entrepreneur. Akhirnya dia memilih untuk, ada yang satu bapak itu memilih jualan tebu. Dibuatlah gerobak, dicarilah sumber tebu-tebu di daerah dia, dapatlah yang apa nih, mendrop ini. Dibuat berapa? 10 gerobak. Dia satu membawa, direkrutlah 9 orang. Gerobak itu dibuatnya 3 juta sama mesinnya. 3 kali 10 30. Yang 9 ini direkrut, diajari terus, bagi hasil 60-40. Bu, Bapak, perhatikan. Dengan dia 10, satu hari aja bersih 100.000. Berapa dapat dia? 1 juta. 1 bulan berapa hari? 30. Berapa juta dia dapat? 30 juta. Bulan yang sama, begitu 1 bulan, dia langsung orang yang mengeluarkan zakat. Di kita gimana? Asnaf 60 orang. Maju ke depan. Prap, dapat 200.000 kipas-kipas nih. Pulang beli handphone dia. Pulang beli pulsa dia beli. Hilang. Tambah banyak yang miskin atau tambah sedikit? Saya tanya. Ngaku-ngaku miskin lebih banyak daripada yang miskin. Buktinya bantuan langsung tunai program pemerintah. Ya kan? Sampai rumahnya pun sekarang dibuat miskin. Baru takut orang. Dia pakai konsep mana nih? Jadi ternyata ini program bukan, kalau program Islam makanya disebut zakat. Zakat itu tumbuh, ziyadah, bertambah, berkembang dia. Bukan tambah miskin, tidak, tambah kaya dia. Itu konsep. Gimana? Ada kemarin saya ceramah pembagian anak yatim.
pembagian anak yatim ini, dibagilah dapat sekian juta satu orang. Kalau tak salah di Dumai juga. Habis itu dia tak sholat di masjid. Tidak terpantau oleh orang-orang masjid. Taunya kapan diumumkan datang, habis itu hilang. Coba lihat. Ini luar biasa nih. Maka saya bilang tadi, seandainya separuh aja kita kasih hidupnya 30 juta, tapi kita masukkan dia dan dia memilih usaha, yakinlah hidup dia. Ini qadirun alal kasb. Kalau tidak besok, memang umat Islam ini tahun ke tahun ini sogok 500.000, 2 juta, 1 juta. Makanya memang kata beberapa kawan yang ada di beberapa dinas ini bilang memang macam diternak lah orang Islam nih, dimiskinkan, dikasih ulur, diternak. Kalau Islam tidak, diternak. Coba tanya, DP rumah untuk RSSSH itu harus ada penghasil slip gajinya di atas 4 juta. Terus kredit 15 tahun. Itu kalau lulus di bank, kalau enggak. Maka konsep zakat ini luar biasa. Untuk menjadikan seseorang qadirun alal kasb. Makanya Allah sebut wa aqimus salata wa atuz zakah. Dideretkan salat zakat, salat zakat, salat zakat. Kita hari ini enggak. Ini luar biasanya. Saya sedih kita karena memang wallahu alam ya. Ini apakah ini memang umat Islam akhir zaman yang memang kita hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin zira' bi zira'. Kamu, kata Nabi, akan kamu ikuti jejak langkah ada kebiasaan orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sehasta demi sehasta. Bahkan kalau mereka suruh pun kau masuk ke lubang biawak sekalipun, kalian masuk. Sampai begitulah manutnya umat Islam mengikuti kebiasaan. Sahabat bertanya, siapa mereka itu yang diikuti itu? Apakah Yahudi Nasara? Kata Nabi, betul. Kalau bukan mereka siapa lagi? Itulah kata Nabi. Coba nanti cek itu hadis. Untuk mengapa? Memiskinkan umat Islam. Kemudian khawfillah rahimakumullah, dan utama sekali dari perjuangan umat Islam akhir zaman adalah kita coba. Ini ada satu konsep yang saya baca, seperti di Brunei dan di beberapa negara, memang amar ma'ruf nahi mungkar itu udah azan. Ya, ada yang saya baca ini, memang konsep amar ma'ruf nahi mungkar itu di tubuh umat Islam ini harus istiqrar. Apa namanya ini? Kalau istiqrar ini kemandirian, dan ibarat dia sebuah yayasan organisasi itu betul-betul mandiri, milik umat Islam. Sekarang tidak. Umat Islam di depan dia ada maksiat, dia tak bisa rubah lagi. Diam aja, takut. Maka umat Islam akhir zaman itu yang dikhawatirkan.
Kita takut adanya kemungkaran, kita diam adanya kemungkaran, tapi kita sibuk dengan kesolehan kita. Cuman itu, ya, kita sibuk mensolehkan diri kita, tapi takut merubah kemungkaran yang ada depan mata kita. Maka perjuangan umat Islam harusnya ada. Pernah dulu Ustaz Somad ceramah dia tentang Satpol PP di Mesir. Ada dulu pernah mabahis polisi Satpol PP di Mesir itu satu polisi adab namanya. Jadi sampai yang bercewek pun kalau berdua-duaan itu nanti dikejar sama Satpol PP. Dipisahkan dia. Sampai begitu. Sekian kali nanti ditegur, kalau apa dikawinkan aja. Dilaporkan ke orang tuanya, dibuat catatan sipilnya. Kapan itu? Hah? Itu dahsyat. Fillah rahimakumullah, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar. Ini harus ini. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat yang baik itu menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Maka kata Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya harus ada. Berarti kalau tak ada, berdosa kita semuanya. Harus ada kata Allah, minkum ummatun, satu umat nyuruh yang ma'ruf, cegah yang munkar. Seminimal mungkin di mimbar, seminimal mungkin kita sudah ada MUI. Makanya orang yang di MUI ini sekarang lagi banyak disusupi. Banyak disusupi. Supaya apa? Mereka diam. Sebahagian diam. Terutama di tempat-tempat yang strategis. Makanya pernah saya ingatkan di khutbah saya waktu itu. Harus umat Islam atau nenek, cucu kita, anak-anak kita yang hari ini di PNS, di polisi, di TNI. Suruh mereka sekolah, pangkatnya tinggi, belajar, buat satu komunitas umat Islam, supaya mereka besok dengan dia bela Islam. Bukankah begitu cara musuh-musuh Islam hari ini? Disekolahkan anaknya, dinaikkan pangkatnya, dilantik dia, habis itu dia musuhi Islam. Kenapa kita tak bisa? Panggil dia, kau PNS, kau polisi, kau apa kau? Sini, dewan kan? Ini cucu nenek, sini. Kapanpun kau naik pangkat, sebanyak apapun bintang kau, sehebat apapun kau di kantor, aku tak begitu silau. Tapi yang aku hormat kepada anakku, cucuku, kalau dengan kekuasaanmu kau tolong agama Allah, yaitu Islam. Itulah nenek atau titipkan kepada engkau. Mantap. Lantang dia. Lalu dia bilang, kalian ini muslim, 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 muslim. Sini. Ini tidak begitu, besok mau ketok palu. Ikut gerbong sana, ikut gerbong sini. Bunyi rekening. Lain yang diketok, lain yang di akhirnya siapa yang terhina? Umat Islam. Begitu mau mencalon, masuk masjid, pilih aku, tengok aku nih. Begitu duduk, kampanye ikut Islam, hebat. Tapi begitu duduk, lemah. Cuma mau juang akhir zaman nih. Siapa lagi? Siapa lagi benteng amar ma'ruf nahi mungkar itu? Maka pernah saya sampaikan Bapak Ibu,
di ceramah saya Masjid Al-Abror DPRD provinsi. Habis itu tak diundang lagi. Kalian yang dulu disumpah tuh, saya bilang, dilotakkan Quran tuh di kepala kalian, disumpah, kenapa tak berpengaruh? 1 ton pun Quran nih besok diletak di kepalamu tak akan. Kenapa? Karena tak kau baca. Karena tak dibaca. Coba kalau dibaca, merinding. Bagi anggota dewan yang beragama Islam masuk karantina, kita baca hukum-hukum Allah ini, kita baca hukum-hukum kepemimpinan ini, pemegang amanah nih, bacakan ayat-ayat hadis-hadisnya. Wah, mantap. Dia tahu agama ini pas mau dicucu aja di kertas tuh, udah menang dia hilang. Aneh. Ini penting. Maka karena saya pun dari Sumatera Utara, Marga Lubis, saya ikuti juga. Keluarga saya masih banyak yang Kristen. Di Balige, di mana, banyak kawan-kawan yang di dewan-dewan itu saya tanya, memang mereka kompak. Di agama mereka itu dibaptis, apa namanya itu ya, didoktrin harus nyumbang ke masjid. Kalau kita tuh ke masjid kita, ke mereka ke harus buat ini, harus gitu. Hebat. Dan kalau tidak, 5 tahun besok dia tak akan bisa lagi duduk. Sepakat mereka. Gitu. Jadi ikhwafillah rahimakumullah, Bapak Ibu, silahkan kalau kita ada anak cucu ke depan, itulah nasihat di maghrib ini menjelang isya ini. Tolong nak, tolong cucuku, kau besok besar, hebat, pangkat, pejabat. Jangan hanya dunia ini kau kejar, tapi apa pengorbananmu, pembelaanmu kepada Islam? Apa? Ada. Hanya segelintir orang, hanya segelintir umat. Maka ikhwafillah rahimakumullah, dan ini menjadi satu catatan bagi saya juga pribadi. Saya bilang, tolong bacakan ke anak-anak kita ini sejarah Daulah Islamiyah, peradaban Islam, kemenangan, kejayaan Islam. Bacakan itu, sampaikan itu. Ya, sampaikan supaya terbesit, tertanam, terhujam di hati anak-anak kita ini kemenangan, kejayaan, pembelaannya kepada agama Allah. Masya Allah. Kayak itu sahabat-sahabat dulu begitu. Kita yang hari ini sampai Jumat kemarin saya ceramah, mereka begitu rapi mengelabui umat Islam. Apa namanya itu, kata pengantar agama yang dipendidikan sampai 2035 hilang dari peta pendidikan Indonesia. Tak ada lagi kata-kata agama itu sampai 2035. Tapi tidak tahu saya ini seperti apa. Artinya ya anak-anak kita bisa jadi ada peraturan berikutnya, jangan bicara agama. Saya heran kenapa Ustadz mau ngisi pengajian sampai di grup Ustadz komen saya, Ustadz kami mau ngisi kajian besok di Ramadan harus vaksin dulu katanya. Harus ada surat vaksin baru bisa naik mimbar. Udahlah, berdiri-berdiri aja napa. Bismillah aja. Kita jangan musuhi pemerintah. Mudah-mudahan sehat. Kemudian kita jalan aja seperti biasa. Gangguan itu pasti ada, ya kan? Nih, penutup nih. Kena udah bel.
Saya ulangi. Kita ini dikasih PR, Bu, Nenek. Ini kan diganggu nih. Diganggu. Tiap hari, tiap waktu diganggu berita-berita dan semuanya. Teroris lah macam-macam. Supaya apa? Supaya kita lupa tujuan utama kita, menjayakan Islam. Sibuklah kita membereskan PR ini, sibuklah menanggapi ini, sibuklah mengurus ini, membalas ini, mendebat itu. Sementara mereka jalan tol, kita sibuk di jalan kampung-kampung. Mana usah nih, ini biarin aja kita. Kemenangan Islam, begitu. Jangan sibuk ini biasa, ini PR kecil-kecil aja, anggap angin lalu aja. Ya, baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, ini kajian terakhir dari Senin ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan Ramadan itu adalah Ramadan betul-betul mengasah perjuangan umat Islam, karena akan datang berbagai ujian, akan datang berbagai cobaan, ya, tuduhan-tuduhan. Saya yakin ke depan ini banyak kali PR nanti, tengoklah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.